Halo, selamat datang di vlog kami. Saya Mailina Anggraini dari kelompok Jawa Barat. Hari ini saya diwakilkan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai bagaimana penerapan kalimat efektif dalam media massa dan bagaimana hubungannya dengan komunikasi di ruang publik. Kali ini kita akan fokus pada berita dari Emiten News yang berjudul Menang Kasasi, Wika Gedung atau WG, Akuisisi Apartemen Biresiden BSD City. Sebelum kita mulai, mari kita bahas apa sih yang disebut dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang padat, jelas, dan mudah dipahami. Tujuannya agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah, baik oleh penerima ataupun pemberi pesan. Tentu saja kita sudah menganalisis berita tersebut. Kemudian kita juga sudah menemukan beberapa kalimat yang tidak efektif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita memperbaiki kalimat-kalimat tersebut supaya menjadi kalimat efektif. Berikut adalah bagian-bagian dari berita tersebut. Di sini terdapat kalimat itu setelah gugatan Maju Gemilang Serpong ditolak Mahkamah Agung. Kalimat ini dapat dirubah menjadi lebih efektif dengan menghubungkannya langsung dengan konteks sebelumnya. Penggunaan kata itu di awal kalimat membuat kalimat tersebut menjadi tidak koherensi atau tidak padu. Maka dapat diubah menjadi seperti akuisisi apartemen ini terjadi setelah gugatan Maju Gemilang Serpong atau MGS ditolak oleh Mahkamah. Kalimat kedua, eksekusi putusan pengadilan itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wika Gedung sebagai pihak pemenang perkara tingkat paling akhir. Kalimat ini akan lebih efektif apabila bisa disederhanakan. Misalnya, eksekusi putusan pengadilan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wika Gedung sebagai pemenang akhir. Kemudian, terdapat kalimat penyitaan aset itu merupakan tindakan terakhir Wika Gedung. Kalimat ini tidak efektif dan ambigu karena tidak terdapat informasi mengapa penyitaan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan terakhir. Kalimat ini akan lebih efektif lagi apabila ditambahkan informasi atau hubungan sebab akibat. Seperti penyitaan aset ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Wika Gedung setelah upaya hukum lainnya tidak berhasil. Kemudian, kita juga menemukan beberapa contoh kalimat efektif dalam teks berita tersebut. Yang pertama, Wijaya Karya Bangunan Gedung dalam kurung WG berhasil mengakuisisi apartemen di residence. Kalimat ini sangat efektif karena kalimat ini berhasil menyampaikan ide atau gagasan utama, yaitu akuisisi oleh WG. Kemudian, contoh kedua kalimat efektif terdapat pada kalimat pada Jumat 23 Juni 2023, Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan sita eksekusi unit properti apartemen di residence. Kalimat ini sangat efektif karena memberikan informasi yang jelas mengenai waktu dan tindakan apa yang diambil. Kali ini kita akan melihat contoh bagaimana penerapan kalimat efektif di ruang publik. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat yang tidak efektif yang masih bisa kita lihat di ruang publik. Seperti contoh pada teks di sini. Kalimat pertama, berenanglah dengan aman. Di sini kalimat tersebut tidak efektif karena tidak memberikan informasi lebih lanjut bagaimana konteks aman dalam kalimat tersebut. Kemudian, kalimat ketiga, hewan peliharaan tidak diperbolehkan di area kolam renang. Kalimat ini tidak memberikan keterangan lebih lanjut setelah kata diperbolehkan, sehingga kalimat ini menjadi tidak jelas. Bisa diperbaiki dengan dilarang membawa hewan peliharaan ke area kolam renang. Demikian analisis kami mengenai penerapan kalimat efektif dalam media massa ataupun ruang publik. Penerapan kalimat efektif sangat penting supaya informasi yang kita sampaikan
dapat diterima dengan baik oleh audiens ataupun pemirsa. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Melina. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.